Salam, perkenalkan nama saya Diana Misa. Saya Juneban Fatir. Saya Anissa Selan. Saya Merinci Selan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SD Impres Nonohonis di kelas 1. Di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan dasar siswa. Pada jenjang kelas 1 SD, anak-anak berada dalam masa transisi dari lingkungan informasi seperti keluarga menuju lingkungan belajar atau formal. Pada tahap ini, guru dan orang tua memiliki peran besar dalam membentuk fondasi belajar siswa baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Observasi di kelas 1 SD dilakukan untuk memahami bagaimana siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, bagaimana guru mengolah pembelajaran, serta bagaimana interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan sekolah mendukung perkembangan merdeka. Melalui observasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai satu, pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru, yang kedua, tingkat partisipasi dan antusiasme siswa selama proses pembelajaran, yang ketiga, kendala yang dihadapi baik oleh siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, hasil observasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa kelas 1 SD. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui kurikulum apa saja yang digunakan di SD Impres Nonohonis. Yang kedua, mengetahui kendala apa saja yang dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mengetahui kesulitan dalam menemukan sumber belajar. Dan yang keempat, mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam menyampaikan materi khususnya kelas 1. Ada juga manfaat dengan observasi ini yang dilakukan secara terstruktur. Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan profesionalisme guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, yang berikut bab 2 pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan observasi. Bagian A, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan observasi. Tempatnya di SD Impres Nonohonis. Waktunya jam 9.00 sampai jam 10.00. B, aspek-aspek yang berkaitan dengan observasi. Yang pertama, guru pengampu, yaitu Evi Sanam SPD dan Tantila SPD. Mata pelajaran guru kelas. Yang berikut ada deskripsi hasil observasi. Yang pertama, nama sekolah SD Impres Nonohonis. Yang kedua, kelas 1. Yang ketiga, mata pelajaran guru SD. Dan hari tanggal Senin 18 November 2024. Analisis observasi dengan teori belajar. Kurikulum yang digunakan di SD Impres Nonohonis adalah kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam penerapan kurikulum merdeka di SD Impres Nonohonis, khususnya bagi guru kelas 1, tidak mengalami kendala atau hambatan karena kurikulum sama dengan kurikulum sebelumnya. Yang membedakan ialah istilah dan revisi kurikulum merdeka ini lebih dibebaskan untuk mengajar, tidak harus sesuaikan dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum K13. Untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti, kalau kurikulum merdeka, peserta didik paham materi, setelah itu melanjuti materi baru. Karena kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk belajar sendiri, mencari sendiri, dan ada pelatihan-pelatihan lain. Guru SD Impres Nonohonis kelas 1 tidak mengalami kesulitan dalam menemukan sumber belajar karena sumber belajar seperti bahan ajar sekolah telah menyediakan seperti buku dan juga mencari referensi-referensi seperti YouTube, dan sekolah telah menyediakan wifi. Yang berikut kendala yang dihadapi khususnya kelas 1, yaitu anak kelas 1 mereka tidak 100% fokus untuk belajar karena mereka masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Mereka kebanyakan belajar sambil bermain dan bertahan atau fokus
dalam belajar hanya 15 menit, karena itu kita sebagai guru menciptakan pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk materi lebih difokuskan untuk peserta didik lebih mengenal huruf dan angka. Untuk fase A khususnya kelas 1 APB cukup 1-50 sesuai kemampuan peserta didik, dan peserta didik yang sudah mencapai fase A maka terus ditingkatkan untuk huruf, mengajarkan mulai dari A sampai Z. Setelah itu mulai menggabungkan huruf kata, karena seiring berjalannya waktu kurikulum akan terus berganti. Karena itu kita sebagai guru harus memberikan dasar yang kuat. Strategi yang digunakan untuk peserta didik lebih cepat dalam memahami materi yaitu membangun suasana yang menyenangkan, menggunakan speaking yang bervariasi agar tidak membosankan dan dapat membantu memotivasi sangat anak. Guru juga menggunakan media ajar dalam bentuk slide dan dapat menampilkan video. Nah, yang pertama, kurikulum merdeka pembelajaran mandiri. Kurikulum merdeka memberikan lebih banyak kebebasan dalam pendekatan pembelajaran berfokus pada pemahaman konsep oleh siswa yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke materi baru setelah benar-benar memahami materi sebelumnya. Hal ini sangat terkait dengan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Levi-Vygotsky yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konsep self-learning atau pembelajaran mandiri yang dituntut dan dalam kurikulum merdeka juga mendukung teori belajar sosial dari Albert Bandura yang menyatakan bahwa siswa belajar tidak hanya dari instruksi langsung tetapi juga melalui pengamatan, peniruan, dan pengalaman langsung dalam konteks sosial mereka. Yang kedua ada sumber belajar dan akses teknologi. Sumber belajar yang beragam seperti buku ajar dan referensi online, misalnya YouTube, serta akses wifi yang disediakan sekolah, mendukung teori belajar multimedia yang dipopulerkan oleh Richard Mayer, yang menurut teori ini penggunaan berbagai jenis media, visual, audio, dan teks dalam pengajaran membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan lebih mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip multimedia learning, di mana siswa diajak untuk mengakses informasi dalam bentuk format yang dapat meningkatkan daya serap dan resiliensi informasi mereka. Yang ketiga ada kendala fokus dalam pembelajaran di kelas 1. Di kelas 1 sendiri, kendala umum adalah khususnya fokus siswa karena mereka memiliki berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang cepat. Teori perkembangan kognitif dan Piaget yang membagi perkembangan anak menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan opsional formal. Menjelaskan bahwa anak-anak usia dini berada dalam tahap praposisional, di mana mereka cenderung lebih berfokus pada kegiatan yang melibatkan indera dan bermain. Oleh karena itu, teori ini atau konstruktivisme dan pendekatan pendidikan berbasis permainan dengan relevan. Pembelajaran di kelas 1 harus menyenangkan, interaktif, dan melibatkan kegiatan fisik serta mental menjaga perhatian dan motivasi siswa. Dan yang keempat,
ada strategi pembelajaran yang menyenangkan. Guru menggunakan ice breaking yang bervariasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk menjaga motivasi dan fokus siswa. Ini mengarah pada konsep pembelajaran yang bermakna learning yang diajukan oleh David Ashwell, yang menekankan bahwa informasi yang diberikan dalam konteks yang menyenangkan dan relevan akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Dalam konteks ini, teori motivasi dari Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan juga dapat diterapkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Disebutkan dalam dasar siswa seperti rasa aman, kepercayaan diri, motivasi harus dipenuhi terlebih dahulu. Ice breaking dan kegiatan menyenangkan dapat memahami kebutuhan ini dan membuat siswa merasa lebih nyaman dan motivasi untuk belajar. Yang kelima, materi yang diajarkan fokus pada huruf dan angka. Mengajarkan huruf dan angka di kelas 1 sejalan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak di usia ini berada pada tahap yang lebih konkret dan membutuhkan pengalaman langsung untuk memahami konsep dasar seperti angka dan huruf. Pengenalan huruf dari A hingga Z serta latihan menggabungkan huruf menjadi kata adalah kata dari pembelajaran skala bertahap yang sejalan dengan teori Vygotsky mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu tentang apa yang dilakukan siswa dengan bantuan dan apa yang dilakukan sendiri. Pemberian materi bertahap memungkinkan siswa untuk memahami dan menyerap informasi sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi saat sudah siap. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan slide presentasi dan video untuk mendukung pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Ini berkaitan dengan teori pembelajaran visual yang mengatakan bahwa gambar dan video lebih mudah diperoleh dan diingat oleh otak dibandingkan teks atau informasi verbal saja. Teori dual coding oleh Alan Paivio mendukung penggunaan media visual dan verbal secara bersamaan karena itu dapat memperkuat pemahaman dan retensi materi. Yang ketiga, bab ketiga atau penutup. Di sini ada kesimpulan. Jadi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka adalah bahwa peran guru menjadi semakin penting sebagai fasilitator pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, potensi, dan minat siswa. Guru diharapkan lebih fleksibel dan kreatif dalam menyusun kegiatan belajar yang relevan dengan konteks siswa, mendorong siswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan mandiri. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode dan materi. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tetap berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Namun tantangan juga muncul dalam hal kesiapan guru, sarana pendukung, serta perubahan mindset dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat penting agar guru dapat mengoptimalkan perannya dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Jadi yang terakhir ini ada saran, kita sebagai guru ke depan kita harus banyak belajar dan membaca referensi yang ada karena seiring berjalannya waktu kurikulum akan berubah. Oke, baik. Jadi sekian dari presentasi kami tentang observasi di SD Nonohonis di kelas 1. Terima kasih.